Tinggi dodok, yang tinggi. Yo, yang belakang dodok. Yang belakang dodok. Yo. Ambil kursi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian yang kami hormati Bapak Kapolres, Pak Satreskrim, kemudian yang kami cintai banggakan teman-teman dari media yang hadir pada kegiatan press release Polres Pati yang nanti akan kami sampaikan kaitan dengan kegiatan pengungkapan kasus kejahatan jalanan, yaitu pengungkapan kasus curanmor, baik curanmor roda 2, kemudian roda 4, dan kasus balap liar yang ada di wilayah Kabupaten Pati. Jadi ada dua kasus. Untuk detailnya nanti mungkin Pak Kasat Reskrim yang nanti akan menyampaikan untuk detail baik nama maupun CKP-nya maupun dengan data detailnya. Tapi nanti saya akan sampaikan secara makro saja. Press release yang kita lakukan hari ini yaitu berkaitan dengan pengungkapan kasus curanmor selama bulan September yang kita lakukan. Ada pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor roda 2. Jumlah tersangkanya ada 4 orang. Kemudian TKP yang berhasil diungkap ada 19 TKP. Ya, termasuk di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Pati. Kemudian ini terus kita kembangkan lagi ya, dan masih berlangsung pengembangan makin menambah nantinya ada pengungkapan kasusnya. Kemudian selanjutnya yang roda 4 ada 1 tersangka dengan 1 TKP juga di wilayah Pati, dan selanjutnya pengungkapan kasus balap liar. Jumlah tersangkanya ada 2 orang. Jadi balap liar ini dia menggunakan uang, ya, menggunakan uang, dan ini juga menjadi perhatian kita dari Polres Pati. Saya selaku Kapolres ya untuk menindak tegas ya, apabila ada terjadi balap liar yang menggunakan uang dan indikasinya perjudian. Ya, kemudian juga dari pengungkapan kasus ini kami mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Pati yang merasa kehilangan kendaraan, kemudian merasa bahwa sudah ada di Polres dan segera bisa dikomunikasikan untuk diambil untuk kendaraannya. Kemudian selanjutnya juga kami mengimbau kepada seluruh masyarakat di Pati untuk khususnya anak-anak muda ya, jangan melaksanakan balap liar ya, karena tentunya dari sisi keselamatan lalu lintas ini sangat berbahaya sekali. Kemudian juga apalagi ditambah dengan adanya tindak pidana perjudian di situ atau memakai uang dalam balapan. Demikian dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya silakan teman-teman apabila mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Mungkin titik-titik lokasi yang biasa diincar oleh para pelaku sudah apa? Untuk titik lokasi mungkin secara global wilayah-wilayahnya ya, kalau untuk ingin menjelaskan, jadi untuk curanmor kalau titik-titik rawannya ya itu biasanya di kos-kosan. Yang pertama di kos-kosan, kemudian banyak di parkiran-parkiran ya, parkiran-parkiran. Kemudian ada beberapa juga TKP yang di pinggir sawah. Dalam hal ini pada saat korban itu melakukan pekerjaannya, namun kadang banyak kejadian kunci itu masih nyantol. Nah, jadi pada kesempatan ini pun kami ingin menyampaikan bahwa pada seluruh masyarakat kendaraan motor, mobil ketika diparkirkan dimanapun, harapan kami agar selalu waspada, kunci dicabut. Karena dari 19 TKP yang ada, hampir setengahnya itu rata-rata kunci nyantol ya. Nah, kemudian di wilayah Pati merata, memang yang banyak TKP itu di Pati Kota ya, seperti itu. Di pemain lama apa baru?
Ya ada yang baru, ada yang residivis. Ya, ada yang pernah melakukan juga ya, sudah pernah melakukan. Kemudian juga kita pada saat penangkapan ya, kita melakukan tindakan tegas terukur ya, kepada satu tersangka ya. Karena pada saat dilakukan penangkapan melakukan perlawanan dan ini adalah tersangka residivis. Ya, jadi ini juga kami dari Polres Pati ya, dalam rangka menindaklanjuti keresahan masyarakat ya, kaitan dengan banyaknya terjadi curanmor. Oleh sebab itu kami bertindak cepat, kemudian melakukan pengungkapan kasus selama 1 bulan terakhir ini. Demikian. 363 ayat ke-1 ke 4E KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Mobil, pakai empat ya. Beberapa kali melakukan. Kalau kamu? Beberapa kali? 4 kali. Tapi ini ketangkap yang keberapa? Hah? Keempat. Mas dulu masuk di mana aja? Oh di Pati aja. Itu udah 4 kali ketangkap menjalani hukuman. Nanti baru keluar ini. Kalau melakukan pencurian berapa menit? Itu bisa catat motor itu. Kurang saja itu kuncinya tergantung, Pak. Enggak, kalau yang nggak tergantung kamu putar. Enggak ada, Pak. Berarti nunggunya gimana? Saat orangnya lengah. Saat orang lengah. Tapi kadang ada yang pakai kunci T juga. Oh pasti ada, udah 4 kali ini. Ada tuh. Ini Mas ya? Kasus? Ini rusak dan ini rusak. Oh ini pakai kunci T. Sama, rusak juga. Kamu? Sama, ini juga sama. Oh, balap. Balap. Mana balap? Oh, berapa kali Mas? 4 potong. Duit berapa taruhannya? Kali main lurus apa berapa kilo tuh? Berapa jauh? 201 meter. 200 meter. Ini motor ya. Yang dirusak ada satu. Yang dirusak mana ya? Yang kabel gimana kabel itu? Ini dan. Bang kamu sini yang rusak. Kabel. Gimana caranya tuh? Ini. Iya. Gimana di Hah? Yang mana motor? Ini. Oh itu dibuka dari sana coba. Mau praktekin dulu. Yang dirusak yang mana? Dari sana. Mau praktekin dari sana. Muter. Berarti dibuka dulu itunya. Dari sini loh. Ini dirusak dulu. Enggak. Hah? Enggak. Itu memang udah rusak apa? Bukan kamu yang rusak? Bukan. Terus dia itu cabut. Ya dicabut, terus dipotong yang itu. Terus jokinya aja Pak. Jokinya yang itu. Yang di depan loh Pak. Nah. Nggih, Oh bukan ini, bapaknya bukan. bukan. Kan gimana caranya turunan mungkin? Kecepatannya bisa berapa kan? Ini tengah. 180 kan? 100 loh? 80. Bisa. Kamu 180. Iya. Mau apa ya? Kita ya? Oh di ini sama dia dikorek ya? Korek sendiri Pak. Oh, korek sama dia. Korek sendiri. Korek ya? Ini apa nih? Satria? Iya. Oh iya Satria. Ini Satria juga. Jadi makanya jadi. Ini kan jokinya. Ini ada bandarnya nggak atau ada yang joki? Enggak ada Pak. Berarti head to head gitu. Tapi rame kan kalau Ya penontonnya nontonnya taruhannya kan lagi Taruhannya berapa sekali PPKM. jalan? Nah, itu nama pribadi atau cuma mewakili 700, nama Pak. geng atau apa mas? Yang Ada mana? nggak? Nama kelompok motor, Oh, nama bengkel, Pak. bengkel. Iya. Kamu juga bengkel. Yang saya. Oh jadi ini bengkel sama bengkel. Mungkin ada bandarnya nggak? Enggak ada. Berapa taruhan Sendiri ya? 700.
lokasinya di mana mas? Di Deranisar, Cepat Kidul. Cepat sering melakukan kegiatan seperti itu mas? baru sekali. Jam berapa mas? Sekali. Jam berapa? Dini hari Jam 2 Mas. 2. Kenapa dini hari mas? Biar sepi jalannya. Ya sepi. Menghindari petugas gitu. Biar sepi Mas. Lokasi itu memang sering buat balapan ya? Iya Mas. Ya. Siapa biasanya teman-teman yang lain? Belum. Yang main di situ selain dengan siapa lagi? Kathah Pak yang dulu Pak. Setiap hari apa? Bengkel mana? Di dereng mesti Pak. Tapi kerep teng mriko Pak. Kan jalannya lurus, ada penerangan jalannya Pak. Waktu itu berapa orang yang main? Berdua atau sekali setan 2 orang? Iya Pak. Nah, emang harus ini ya, yang kurus-kurus gitu ya. Biar ini, biar Ringan. biar ringan. Enteng ya. Lu jangan-jangan jauh. Yang ini dulu ya. Terkait curanmor, pada saat ini kita mengamankan 4 tersangka, sebenarnya 6 ya. Cuma 2 anak tidak kita hadirkan di sini. Yang pertama tersangka atas nama RA, ya. RA itu dia melakukan di 2 TKP, di mana? Di Kayen sama di Bodari Jaksa, ya. Dengan BB-nya 2 motor. Kemudian tersangka atas nama M, ya, alias Jemblung ini dia melakukan di 6 TKP, antara lain kota 2 TKP, ya. Bodari Jaksa 2 TKP, kemudian di Juwana dan Jakena. Kemudian tersangka atas nama AP, SR, dan HP yang salah satunya anak di bawah umur melakukan di Pati Kota, ya, Langitan. Itu yang modusnya ngerusak. Dia ngerusak apa? Ngerusak kunci itu loh, ngerusak motor. Kalau yang tadi yang TKP lainnya itu mereka kunci gantung. Ya. Kemudian ada 10 TKP juga yang sudah kita ungkap sesuai dengan yang disampaikan Bapak Kapolres tadi, total 19 TKP. Itu kita ungkap hasil kerjasama dengan Polda, Resmo Polda. Nah, sekarang tersangkanya ada 2 orang di Polda Jateng beserta BB-nya ada di sana. Nantinya akan kita ini juga ikut melakukan penyidikan di Polres Pati. Kalau rentang waktu melakukan kejahatannya itu kapan? Rentang waktu maksudnya jamnya, Jam atau apa ya. ya? Nah, jam-jam melakukan itu ini rata-rata pada malam hari, ya. Pada malam hari ketika yang punya rumah, terkadang ini banyak TKP di desa, di rumah-rumah desa. Terkadang kan kalau orang warga desa itu menganggap aman, jadi motor cuma diparkirkan depan rumah, kadang kuncinya masih nyangkut, seperti itu. Kemudian ada beberapa TKP yang memang pada saat korbannya lagi kerja ke sawah, ke ladang gitu, tapi motor diparkirkan, kunci masih gantung, seperti itu. Kalau waktu kejahatannya tahun ini semua? Ya, waktu kejahatannya ini yang tahun ini semua. Rentang dari awal tahun, kalau ini yang Juli ada, Agustus ada, kemudian yang pada saat bulan Mei juga ada. Pelaku orang mana? Pelakunya Pati semua ya? Pati semua kalian ya? Iya. Kalimantan sama. Mana Kalimantan mana? Oh ini yang mobil. Belum tadi lihat. Untuk yang curanmor orang Pati semua. Yang residivis tadi? Yang residif orang Pati juga. Itu motor ya? Motor, ya. Harus nama si itu tadi, Jemblung itu. Kemudian ada 1 TKP juga yang cur mobil ya. Cur mobil. Nah itu BB-nya Honda Brio. Atas nama Y alias Koko. Nah itu dia melakukan pencurian di daerah Sukolilo, ya, curi mobil Sukolilo. Kemudian berdua dengan ada DPO sampai saat ini ya, dalam rangka penyelidikan belum bisa saya sampaikan ya. Namun masih ada DPO 1 orang dan ini masih kita lakukan pengejaran terus. Modus pemetiknya gimana dan yang mobilnya? Jadi yang mobil. Oke, kalau yang terkait mobil ini masih punya hubungan keluarga dengan korban. Nah, makanya DPO ini dia bisa mendapatkan kunci beserta BPKB-nya. Nah, kemudian bekerja sama dengan pelaku ini, akhirnya dibawa lari, kemudian dijual. Kita dapat di Semarang. Menggelapkan kan? Mengambil. Beda ya, ketika kita berbicara penggelapan artinya
barang dalam penguasaan dia itu tidak melawan hukum. Nah, namun ini dia mengambil tanpa izin, seperti itu ya. Dan yang masih punya ikatan keluarga dengan korban pun pada saat kejadian dia pun tidak ngomong kalau mobil ini diambil, seperti itu. Nanti TKP-nya di mana? Sukolilo. Kemarin harga normal ya? 153 juta harga normal karena sudah bersama BPKB, ada BPKB. Dan itu BPKB-nya juga asli kan? Asli, semuanya asli. Kuncinya juga asli. Asli, semuanya asli. Makanya pada saat kita mengamankan barang ini di bahasanya awalnya kita pikir itu penadah, bahasa 480 ya. 480 KUHP. Namun ketika kita mengejar mens reanya atau niat jahatnya, ternyata memang tidak ada niat jahat dari si pembeli ini. Karena kan beli dengan harga normal, BPKB ada. Nah, jadi sampai saat ini statusnya masih saksi. Dijual di daerah mana dong? Di Semarang. Kendal ya? Oh, daerah Kendal, ulangi. Kendal. Itu bulan apa itu? Bulan lalu. Bulan Agustus ya. Bekerja sama dengan Formen di sana yang memang sudah masuk di dalam jaringan. Sedikit bercerita bahwa memang kalau untuk penangkapan balap liar ini kesulitan. Ya, Lokasinya itu gimana? Ayu di dalam pasar. Depan itu ya. Lokasinya itu memang sering dijadikan untuk Ya, jadi memang lokasinya itu jalan lurus dan lurus halus, bagus. Kemudian ada berapapun terkait balap liar ataukah ada informasi-informasi. Ini PP-nya siapa, kalian cek masing-masing. Iya,